Saya saat saya kelas 3 SD, bukan sekali dua kali tapi entah sudah beberapa kali. Bukan 1-2 orang, tapi tepatnya 3 orang. Saya jijik sama tubuh saya. Perasaan ingin bunuh diri rasanya sudah tak terhitung lagi. Ingatan akan masa lalu saya selalu menghantui saya hingga saat ini. Bayangkan betapa menderitanya saya harus memendam rahasia ini hingga umur saya hampir 25 tahun. Siapapun tidak ada yang mengetahui. Di dalam diri saya stres berat dan depresi. Tapi di luar kepribadian, saya biasa saja dan tak tampak bahwa sebenarnya saya memiliki masalah psikologis yang berat. Saya selalu takut jika tidak ada pria yang akan menikahi dan mau menjadi suami saya setelah saya mengalami ini. Saya takut tidak diterima. Masa lalu yang kelam kadang masih terbayang. Walaupun begitu saya tetap bekerja sambil kuliah karena saya tulang punggung keluarga dan membiayai kuliah sendiri karena keluarga saya tergolong tidak mampu. Kembali ke beban yang saya derita sampai saat ini. Saya trauma dengan laki-laki, ya walaupun tidak semua laki-laki biadab seperti yang sudah menghancurkan masa depan saya. Identitas pelaku saya tidak lain adalah keluarga saya sendiri. 2 orang masih anak muda saat saya. Mereka berdua sepupu saya dan rumahnya di sebelah rumah. Pelaku satu lagi adalah uwak saya. Sekarang dia sudah meninggal. Saya selalu menangisi diri saya sendiri. Kenapa saya mengalami ini? Saya selalu ketakutan ketika bertemu dengan para laki-laki biadab itu. Setiap hari mereka berlalu lalang di depan rumah saya, entah itu lewat atau menyapa orang tua saya dengan perasaan tidak bersalah sama sekali. Saya geram. Rasanya saya ingin sekali membunuh mereka semua. Tapi apa daya, semua sudah terjadi. Semua salah saya. Kenapa pada saat kejadian saya tidak mengadu? Jujur, saya masih kecil pada saat itu dan takut untuk melaporkan itu semua. Dengan enaknya mereka semua menjalani kehidupannya, sementara saya belum bisa bangkit dari apa yang mereka perbuat. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka hingga detik ini. Saat kuliah ada teman yang suka sama saya. Lagi-lagi karena bayangan masa lalu yang kelam, membuat saya jijik dengan tubuh saya. Saya takut dia tidak menerima saya. Saya malu, sedih, dan depresi sendiri. Saya memang ada rasa suka ke dia. Tapi karena masa lalu saya jadi tidak berani untuk memulai hubungan. Saya memutuskan untuk menolak. Sedih memang kenyataannya. Selain jadi korban, kedua orang tua saya sering bertengkar. Jarang akur. Kami berempat anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang pendiam dan jarang ngobrol dengan keluarga. Kebanyakan kami lebih nyaman beraktivitas bersama teman. Maka dari itu saya tidak pernah menceritakan hal yang menyangkut pribadi saya dengan kedua orang tua. Toh saya benci keluarga saya yang sering bertengkar dan rasanya malu sekali didengar oleh tetangga. Saya benci dilahirkan dari orang tua yang tidak pernah mencintai tapi dipaksa menikah. Saya jadi banyak berpikir tentang pernikahan, keluarga, dan juga anak. Saya korban paksaan yang sampai sekarang belum menerima diri saya dan masih amat jijik. Saya juga anak yang lahir dari orang tua yang tidak saling mencintai. Saya tumbuh dewasa dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri tanpa ada edukasi dari orang tua. Dengan kondisi saya seperti ini karena melihat orang tua sering bertengkar dan tidak ada keharmonisan, saya jadi benci dengan pernikahan. Dulunya saya takut tidak ada yang mau bersama saya karena masa lalu saya. Sekarang saya jadi mikir tidak masalah jika tidak menikah karena faktor kedua orang tua saya yang begitu tidak bahagia dengan keluarganya. Rasanya saya juga tidak ingin punya anak jika terlahir seperti saya yang ujung-ujungnya amat menderita seperti yang saya alami. Saya tidak ingin ada anak lain yang mengalami kejadian seperti saya ini. Saya berpesan untuk para orang tua dan calon ibu, jagalah anak perempuan kalian. Pesankan pada anak-anak untuk berhati-hati dan menjaga bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Karena saya tidak ingin ada korban lagi.